Kisah Misteri Alas Purwo, Hutan Angker di Banyuwangi. Taman Nasional Alas Purwo di Semenanjung Belambangan, Banyuwangi, selain memiliki panorama alam indah, juga dikenal sebagai destinasi dengan sederet kisah mistis ini. Bahkan diyakini masyarakat Alas Purwo satu di antara sejumlah yang terangker di Pulau Jawa, bahkan Nusantara. Selain kawasan Gunung Merapi, Gunung Lawu, Alas Roban yang terdapat di Jawa Tengah, serta Gunung Arjuno yang terletak di Jawa Timur. Budayawan Banyuwangi Muhammad Saiful mengisahkan beragam kisah mistis yang ia sendiri pernah mengalaminya di hutan Semenanjung Belambangan ini. Di hutan Alas Purwo itu ada gua yang matanya gua istana. Itu gua cukup mistis, tapi banyak didatangi orang-orang untuk semedi guna mencari jati diri. Di Alas Purwo juga terdapat beberapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul dan asistennya Nyi Ratu saat berada di daratan Selat Jawa. Banyak makhluk halusnya di sana. Orang banyak percaya ada beberapa tempat bersemayam Nyi Roro Kidul dan Nyi Ratu. Kalau mungkin ada yang melihat di sana, ada juga istana kerajaannya. Selain itu, ada jin paling kaya raya namanya Yusuf. Dia juga bersemayam di sana. Mengingat dianggap angker dan sakral, tak heran orang-orang kerap berdatangan ke Alas Purwo untuk sekedar bersemedi. Bahkan konon tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Jenderal Sudirman, hingga Suprijadi pernah bersemedi di Alas Purwo. Di sana ada tempat tokoh-tokoh seperti Soekarno, Sudirman, dan Suprijadi semedi. Ada anggapan kalau ingin ketemu mereka pergi ke Alas Purwo situ, ucap budayawan Banyuwangi ini. Dia juga mempunyai cerita mistis di mana sempat mengenal salah satu orang yang kerap bersemedi asal Banten bernama Maulana. Maulana yang rela jauh-jauh meninggalkan keluarganya hanya untuk bersemedi di Alas Purwo. Maulana ini asal Banten. Ia bersemedi di Alas Purwo waktu itu pas mau masuk izin ke bapak saya, yang kebetulan salah satu juru kunci Alas Purwo, tapi hingga bertahun-tahun ia belum kembali lagi keluar Alas Purwo. Terakhir keluar Alas Purwo 2003 dan balik lagi sampai sekarang juga belum pernah kembali. Saiful menjelaskan bahwa meski Maulana bertahun-tahun meninggalkan keluarganya, namun ia merupakan seseorang yang kaya. Cukup jadi tak perlu lagi bekerja keras. Pokoknya kalau dia ketemu adik saya pasti ngasih uang, karena adik saya juga sering nganter ke Alas Purwo dan ketemu dia. Gak tahu uangnya dari mana, tapi memang uang asli dan dibelanjakan juga lah. Bahkan ia menuturkan pernah suatu ketika bersama sang adik mengantarkan Maulana masuk lagi ke Alas Purwo pada 2003. Namun Maulana menolak. Ia justru meminta diturunkan di jalan setapak dengan syarat setelah ia turun adiknya tak boleh menengok ke belakang. Lah, adik saya penasaran kenapa padahal di sana itu tidak ada transportasi umum karena bukan jalan raya. Akhirnya baru 2-3 meter dia meninggalkan Maulana. Itu dia menengok ke belakang, Maulananya sudah hilang, tidak ada. Memang saya lihat orang ini sakti, lanjutnya. Berbeda dengan Maulana, kisah Temon justru lebih mengerikan. Warga desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi pernah dibawa Nyi Roro Kidul ke singgasana kerajaannya. Jadi dia hilang waktu mencari rumput. Sepeda motornya ditemukan di hutan Alas Purwo, tapi jasadnya enggak pernah ketemu. Penuturannya, dia itu diajak Nyi Roro Kidul waktu di Alas Purwo.
Nah, bertahun-tahun tidak kembali. Waktu anaknya mau sunat ini, si Temon baru izin ke Nyi Roro Kidul untuk pulang dan diizinkan. Ya, orangnya selamat, jasadnya juga sehat. Temon yang ditanya oleh tetangga dan kerabatnya mengaku bahwa ia bertahun-tahun diajak Nyi Roro Kidul ke kerajaannya melalui salah satu pintu di Alas Purwo. Dianggap menghayal, ia mengantarkan sejumlah tetangganya ke lokasi di Alas Purwo yang dimaksud. Tapi karena itu kan tidak bisa dilihat sama penglihatan biasa, ya jadi kosong, tidak ada apa-apa, hanya seperti hutan. Padahal memang di situ ada pintu gerbang gaib menuju kerajaan Buratu. Namun Saiful sejak Temon selesai menggelar hajatan sunatan anaknya, ia belum pernah main ke rumahnya lagi dan mendengar kabar si Temon. Percaya atau tidak percaya, itu ada. Makanya setiap wisatawan yang masuk ke Alas Purwo diminta untuk menjaga tingkah laku. Jangan berkata buruk, jangan mesum di sana. Kalau diingkari, batin dan jasadnya tersesat tidak jelas. Kalau batinnya saja tersesat tapi jasadnya masih kuat, bisa kembali. Tapi kalau sudah batin dan jasadnya sama-sama lemah, itu alamat bakal tidak ketemu atau paling tidak dia balik tinggal nama. Kisah mistis Alas Purwo ini turun-temurun diceritakan dan dipercayai masyarakat setempat maupun luar daerah. Di balik keindahan alamnya yang menenangkan, terdapat kisah yang menarik dijadikan pelajaran. Berikut ini kelanjutan kisah misteri Alas Purwo. Dijaga makhluk halus bernama Gayatri. Cerita mistis Alas Purwo yang selanjutnya adalah sosok penjaga yang merupakan wanita cantik bernama Gayatri. Gayatri dikenal tidak mengganggu manusia, tetapi ia hanya akan menunjukkan diri kepada orang tertentu. Gayatri merupakan makhluk halus wanita yang berpakaian adat Jawa. Gayatri di Alas Purwo dikenal bertugas menjaga perilaku dan tutur kata seluruh penghuni dunia dan memberikan perdamaian. Banyak yang percaya Gayatri berada di air terjun Pancur yang terletak di tengah Alas Purwo dekat dengan pantai. Namun belum terdapat informasi mengenai sosoknya yang telah dilihat oleh masyarakat setempat. Sosok Gayatri ini juga dipercaya ada kaitannya dengan kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Gayatri juga diduga adalah putri bungsu dari kerajaan Singosari Kertanegara. Berikutnya, siapapun yang masuk Alas Purwo tidak akan mampu keluar lagi. Hutan Alas Purwo yang tepatnya terletak di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo ini dikenal merupakan kerajaan jin. Masyarakat setempat percaya ada kerajaan gaib yang berdiri sudah sejak lama. Bahkan bukan sekedar kerajaan jin biasa, tetapi kerajaan jin terbesar di dunia. Jika seseorang ingin melihatnya, maka ia harus memiliki kemampuan khusus. Orang tersebut dapat melihat Alas Purwo yang padat penduduk makhluk halus. Banyak yang percaya jika manusia yang masuk ke Alas Purwo maka ia tidak akan dapat keluar lagi. Mereka akan tersesat karena pohonnya sangat banyak. Ada pula cerita mistis Alas Purwo lainnya, yakni jika manusia hilang di Alas Purwo itu karena penghuni dalamnya tidak membiarkan manusia itu bebas pasca melihat kerajaan jin. Jika akhirnya manusia tersebut mampu keluar dari daerah itu, maka hidupnya akan penuh kesialan dan masalah. Suara panggilan pembawa malapetaka. Selain itu, ada pula cerita mistis Alas Purwo yang lainnya,
dan berkaitan dengan suara panggilan yang membuat siapapun ketakutan. Jika seseorang mendengar suara jin lirih memanggil nama mereka di alas purwo, maka hendaknya seseorang tersebut tidak langsung menengok dan mencari sumber suara. Pasalnya, jika seseorang itu nekat menengok dan mencari sumber suara, masyarakat setempat percaya ia akan mendapat musibah sepanjang hidupnya. Bahkan jin alas purwo pun dapat membawa seseorang itu dan tidak membiarkannya kembali ke dunia. Keris peninggalan Majapahit. Adapun cerita mistis alas purwo yang berkaitan dengan keris Majapahit. Alas purwo yang dikenal angker dan berbahaya ini juga menarik perhatian karena menjadi tempat pesugihan. Jika seseorang bersemedi dalam menemukan keris, maka orang itu akan beruntung dan segala keinginannya terkabul. Hal ini pun menjadi daya tarik bagi masyarakat yang mempercayainya. Keris itu adalah keris peninggalan kerajaan Majapahit yang bernama keris pusaka Semelang Gandring. Namun hingga kini tidak diketahui tempatnya keberadaan keris tersebut. Tempat pesugihan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, alas purwo menjadi tempat pesugihan bagi beberapa orang. Alas purwo dulunya adalah tempat bertapa para raja agar memperoleh ilmu, tetapi kini justru sebagai tempat pesugihan. Masyarakat melakukan pesugihan agar permintaannya terkabul dan pengorbanan timbal. Bahkan makhluk di sana diantaranya ada pula anak hasil perkawinan manusia dan jin sebagai tumbal. Alas purwo menjadi tempat suaka marga satwa Banyuwangi Selatan. Hutan ini memiliki luas sekitar 62 hektar yang tercantum di surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 6 STPL 456 tanggal 1 September 1939. Kemudian pada 2014 Alas Purwo ditetapkan sebagai Taman Nasional yang luasnya 44.037,30 hektar. Meskipun banyak kisah mistis yang terkait dengan Alas Purwo, banyak pula masyarakat yang tertarik mengunjunginya. Alas Purwo merupakan lokasi bersemedi para raja masa lalu dan tempat pertemuan para raja untuk bertukar pikiran. Hingga kini banyak pula masyarakat yang mengunjungi hutan ini untuk melakukan semedi atau sekedar mencari ketenangan di Alas Purwo. Terdapat banyak gua dan pura, sehingga di lokasi tersebutlah para pendatang bersemedi.